Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Kembali di sini ya bersama di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian ya. Yang pada kesempatan kali ini Gondes mengambil sebuah tema. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Oke ya. Ini judul request dari sahabat kita yang tidak mau disebutkan namanya ya. Semoga berkenan. Judulnya sudah diangkat di sini. Sudah diangkat untuk menjadi sebuah judul di dalam readingan pada kesempatan edisi harian, karena sahabat kita ini meminta diangkat sebagai edisi harian saja biar cepat katanya. Oke. Ya, seperti biasa. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian lah, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Seperti biasa sudah dishuffle di sini ya menjadi 4 file. File 1, file 2, file 3 masing-masing berinisial H, C, M, dan R. Sesuai permintaan atau request kalian ya, inisial ini, dia inisial ini. Oke. Ya, sekarang kita udah tampilkan di sini di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi harian. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur ya? Oke. Silahkan dipilih ya. Gunakan intuisi hati kalian. Fokuskan pikiran, hati, pandangan, dan bayangkan siapa yang kalian pertanyakan di sini. Dan jangan lupa selalu berdoa memohon petunjuknya atau memohon kepadanya, apapun jawabannya itu adalah yang terbaik buat kalian, begitu. Karena segala sesuatu tanpa seizinnya tidak akan terjadi. Silakan 5 detik saja. Amin. Silakan pilih. Oke, kita mulai ya. Di file pertama diwakili oleh inisial H ya, ada H. Apa sih Des maknanya H? Huruf H ya, ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Huruf ini juga melambangkan daya cipta. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang lain, atau identik dengan dia berkemampuan menjadi seorang leader ya, atau seorang yang bisa memimpin gitu ya. Oke. Sekarang kita tebar. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Oh, ini ceritanya bagaimana? Kalau ada istri tua ada mundur segala. Aduh, nggak tahu. Di sini ada next of wands ya, ada next of wands. Kemudian ada the empress ya. Dan ada the fool. Oke. Ada juga five of swords. Oke. Dan kemudian ada X of pentacle. Gimana Des maknanya? Seperti ini sayang ya. Aku kesini dulu biar kelihatan oleh kalian. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Seseorang yang sangat mengerti dan berpikiran penuh, karena dia penuh dengan kehati-hatian. Tidak, dia itu seseorang yang tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan di sini ya. Oke. Dia tidak tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Begitu juga seandainya kamu mundur ya. Yang dia harapkan adalah kebahagiaan. Karena di sini adanya seseorang yang mungkin ini istrinya ya, lagi menunggu suatu kelahiran ya. Dia merangkak ke depan untuk istrinya, karena memang semuanya awal dari sesuatu ya yang bermanfaat di sini ya. Tetapi
Di sini juga nanti akan proses ya. Dia tidak mau sebetulnya dianggap orang yang memanfaatkan kamu, itu tidak mau. Tetapi apalah daya, memang semuanya harus terjadi. Dan dia saat ini ya ada seseorang yang istri dia ya lagi menunggu suatu kelahiran, atau dia untuk anaknya ya. Dia ini maju kembali ke arah istrinya untuk anak-anaknya, untuk buah hatinya, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah bahagia, ya, dia semua, walaupun awalnya memang dia tidak akan merasa bahagia, karena semua yang pernah terjadi bersama kamu itu adalah suatu kebahagiaan, tetapi dia sekarang lebih memilih, itu pun karena saran kamu, karena kamu mundur ya. Dia harus berbalik arah untuk kembali pada istrinya dan bersama istrinya menjaga buah hatinya. Buat dia ini adalah suatu proses untuk melupakan kamu ya, untuk melupakan kamu. Karena apa? Mau nggak mau, di sini dia ini harus benar-benar fokus pada momongannya ya, pada putranya, pada buah hatinya, dimana istrinya di sini juga memang juga masih menunggu kedatangan sang suami ini yang kemarin sempat tergoda oleh kamu. Sebetulnya itu sebuah cinta, cuman cinta yang seperti memanfaatkan kesempatan gitu, seperti dia itu memanfaatkan keadaan di saat sudah meninggalkan istrinya, sudah berpisah gitu. Tetapi si buah hati ini yang tidak bisa membuat dia untuk tidak harus kembali ke istrinya gitu loh. Jadi mau nggak mau dia harus kembali ke istrinya. Perlu proses ya, ada proses yang dia harus lakukan untuk menekan perasaan dia kepada kamu, karena kamu sendiri sudah menyatakan mundur begitu ya. Kalau ditanya apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur, ya, dia akan berusaha untuk menjadi seorang yang bahagia, karena memang itu pilihan ya, memang pilihan yang telah kamu ajukan ke dia. Dan walaupun dengan susah payah, nanti dia akan menjalani suatu proses setelah perpisahan dengan kamu gitu ya. Oke, karena nomor 1 tidak ada klarifikasi. Bye. Oke, kita lanjutkan untuk file yang kedua, diwakili oleh huruf C, inisial C. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur ya? Halo, file 2. Tersenyum, ada apa sih? Ini masuk golongan kalian enggak? Ini hanya request ya. Judul ini adalah request dari seorang sahabat. Mungkin buat kalian juga yang mengalami hal seperti ini ya, silahkan menonton, atau untuk hiburan, atau memang untuk pengetahuan, atau memang kalian yang mengalami ya. Oke, kita lihat ya, apa sih makna dari inisial C gitu. Huruf C melambangkan ambisi yang membaca. Jika nama seseorang dimulai dengan huruf C, ia adalah orang yang tidak henti-hentinya ya, berupaya meraih apa yang diinginkan dalam hidup. Orang ini mencari pasangan yang sepadan secara intelektual atau yang lebih pintar dari dia gitu. Oke. C. Jadi kalian kalau berdiri dengan orang yang berinisial C, diharap kamu lebih pintar daripada dia. Karena apa? Dia menginginkan seseorang yang lebih pintar dari dia, karena dia pintar ya. Jadi harus mencari yang orang lebih pintar gitu. Dia tidak mau lebih pintar daripada pasangannya ya. Oke ya. Oke. Sekarang kita tebar apa pesan yang disampaikan oleh kartu tarot di sini ya. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Ada 10 of Pentacles, kebahagiaan yang sangat sempurna. Ini perasaan dia ya setelah kamu mundur ya.
tetapi dia tetap akan mencari cinta lain. Walaupun sudah kamu tinggal dan dia akan bersatu dengan istrinya, dia tetap akan mencari cinta yang lain. Karena apa? Karena memang pribadi dia pribadi playboy gitu loh, seseorang yang senang berpetualang tentang cinta. Di sini juga ada Three of Swords ya. Ya, untuk sejenak dia sempat melupakan suatu kesedihan berpisah dengan kamu ya, dan suatu kebimbangan di hatinya ya. Tetapi istrinya bahagia, istrinya bisa membahagiakan dia. Jadi gimana Des? Ya, dia akan bahagia bersama istrinya kembali setelah kemarin sempat bimbang dan sempat terluka karena perpisahan dengan kamu. Tetapi dia punya satu ciri, dia masih akan tetap mencari cinta yang lain ya. Setelah kamu lepas, tetap dia akan mencari cinta lain. Karena apa? Sosok di sini adalah dia ini adalah sosok seorang yang petualang cinta. Jadi nggak ngaruh ya di file nomor 2 ini. Walaupun kamu sudah meninggalkan dia demi istri tuanya agar dia berbahagia dengan istri tuanya, atau kamu berkorban untuk istri tuanya agar dia bisa mendapatkan suaminya kembali, tetapi sang suami ini memang punya bakat yang sangat hebat, yaitu berpetualang dalam cinta. Walaupun berpisah dengan kamu, sedihnya sesaat saja, ada kebimbangan juga. Istrinya yang bijaksana ini pun tetap dia cintai, tetap bahagia bersama istrinya. Memang ya, seperti yang kamu harapkan, dia bahagia dengan istrinya, tetapi dia memang punya bakat mencari cinta lain ya. Sempat shock sempat terluka, sempat sedih berpisah dengan kamu, tetapi itu hanya sesaat saja. Karena dia juga cinta sama istrinya, dia juga bahagia sama istrinya setelah kembali gitu ya. Setelah kembali dengan istrinya ya, dengan istri tuanya, dia kembali bahagia ya, bahagia. Tapi penyakit ini nggak bisa hilang, orang memang hobinya cari cinta. Kenapa kamu lepas ya? Kalau memang lebih baik buat kalian, buat kamu terutama, ya udah lepaskan saja, ikhlaskan. Masih banyak di depan sana masa depan kamu ya kan. Kok gitu ya Andes? Ternyata dia ya, berarti kamu memang ditunjukkan ke jalan yang lebih baik untuk berpisah dengan si dia. Karena apa, si doi ini memang petualang cinta. Kalaupun nanti jadi sama kamu juga nanti tetap akan ditinggal mencari yang lain gitu. Oke. Sebelum berpisah dia memang sudah hobi mencari cinta. Sebelum sama istrinya dia memang petualang cinta sejati. Terlukanya sebentar saja. Berpisah dengan kamu, terlukanya berpisah. Terlukanya sedihnya sebentar saja. Kembali ke sini. Karena memang hobinya mencari cinta. Gitu ya. Jadi ini adalah pilihan yang terbaik buat kamu, keputusan yang baik, sangat baik buat kamu. Sebelum kamu benar-benar menjadi ke jenjang pernikahan dengan dia, kamu di sini udah memutuskan hubungan dengan dia, alih-alih karena biar dia bahagia dengan istri tuanya. Tetapi ternyata memang ini adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah untuk kamu meninggalkan dia agar kamu jadi mendapatkan yang lebih baik. Karena si dia yang kamu dapatkan ini bukan orang yang baik. Semua orang baik, cuman ada kurang baik gitu ya. Oke. File nomor 2 tidak ada klarifikasi ya, tetap semangat, jangan putus asa. Hanya hal seperti ini adalah main hati ya, main hati. Tetapi kalau kamu mendapatkan untuk yang lebih baik, kenapa nggak kamu lepaskan dari hati gitu ya. Oke. Bye. File 2. God bless you. Oke, kembali di channel Fundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini ada inisial M. Inisial M. Apa sih guys, mananya M? Oh ya, yang request huruf M kemarin siapa ya namanya? Gak usah disebutin ya. Maaf ya untuk edisi harian yang menampilkan inisial ya atau huruf-huruf itu adanya di edisi harian, dan kemarin beberapa hari edisi harian tidak tampil karena sesuatu hal ya. Jadi baru sekarang bisa disampaikan huruf M. Orang yang namanya dimulai dengan huruf M adalah orang yang berani, cerdas dan kerja keras.
Orang ini juga seorang teman yang setia. Ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya. Kayak bucin gitu ya. bucin ya. Bucin untuk kebaikan nggak apa-apa, tapi bucin untuk membuat kita negatif, malas-malas terus karena bucin ya kita males apa-apa, itu jangan. Tapi kalau bucin untuk kita menjadi lebih aktif, nggak apa-apa, ya kan? Oke, aku taruh situ ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tebar kartunya. Apa sih pesan dari kartu ini, kartu tebaran kartu tarot ini? Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Kenapa sih kalian baik-baik banget di sini? Ini bisa yang kalian alami. Kalau tidak yang kalian alami ya ini jadikan aja pelajaran atau pembelajaran atau antisipasi seandainya kalian mendapatkan pasangan yang sudah punya pasangan. Alangkah baiknya kalian mundur teratur ya. Dia gampang ngomong. Iya emang gampang ngomong, tapi bukti susah. Tapi kita coba pelan-pelan ya kan. Oke, cari yang duda-duda aja, cari yang bujang-bujang aja. Bundes ngelantur. Iya, Bundes ngelantur ya emang. Di sini ada Five of Wands, pertengkaran. Dia selalu bertengkar bersama istrinya, bagaimana mau bahagia. Terus ada Knight of Pentacle ya, ada suatu keberanian, makanya dia berani mendekati kamu karena kamu adalah seseorang yang sangat dia harapkan. Kamu adalah seseorang yang bisa membuat dia bahagia, walaupun ya ini adalah dinamakan suatu pengkhianatan terhadap istrinya tua ya, tetapi ya inilah cinta yang dia tawarkan ke kamu ya. Keluarga itu kan sejatinya kan menikah itu sejatinya mempersatukan dua jiwa yang berbeda, dua jenis kelamin yang berbeda, dan dua prinsip yang berbeda dijadikan satu dalam pernikahan, yaitu tujuannya untuk memperdalam bagaimana mendalami cinta kalian semasa pacaran dijadikan menjadi suatu pernikahan. Nah, sejatinya kalau pernikahan itu adalah suatu kenyamanan ya. Cinta itu kan terdiri dari kesetiaan, kejujuran ya, kepercayaan, dan saling melengkapi. Nah, kalau di sini pasangan kamu di file nomor 3 ini adalah ditampakkan oleh kartu adalah suatu pertengkaran atau suatu debat atau persaingan. Apa itu ya namanya kalau keluarga itu pertengkaran. Banyakkan pertengkaran dipicu karena ekonomi atau karena kesalahpahaman. Nah, disinilah yang dinamakan cinta gagal, cinta yang tidak akan melengkapi sepenuhnya, hanya separuh saja dan tidak terpenuhi, makanya terjadi pertengkaran. Nah, dengan inilah makanya dia mengambil keputusan untuk pergi mencari dengan berani mendekati kamu, karena kamu adalah seseorang yang memang sesuai dengan prinsipnya dan kamu memang bisa memberikan dia kenyamanan. Makanya di situ dia berani mendekati kamu dan dia tahu kalau yang dia lakukan itu adalah pengkhianatan terhadap istri tuanya. Tetapi di sini dia berani menawarkan cinta kamu karena berharap nanti suatu saat cinta ini akan bersatu dengan kamu ya. Jadi kalau kamu mau mundur ya tentunya dia down ya, yang belum tentu bahagia juga, karena memang awalnya dia mencari kamu karena memang udah tidak ada kecocokan, sering terjadi perdebatan, argumen ataupun salah paham apapun itu. Di sini yang membuat dia itu mencari cinta lain, yaitu menemukan kamu. Kalau secara kasat mata dilihatnya di sini, apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya? Tidak, kalau menurut Bundes. Tapi semua itu kan kehendak Allah ya. Apapun yang terjadi itu memang kehendak Allah. Tetapi kalau kamu mundur ya nggak apa-apa. Soalnya kalau menurut Mendes, kalau kamu pun maju ini berarti kamu memperkeruh masalah. Dia sudah berantem, udah berantakan, kamu masuk.
jadi tambah parah dan kamu terlibat di situ, ya kan? Berarti kamu ikut andil menghancurkan rumah tangga si dia gitu. Kok gitu sih, Mendes? Ya, kalau menurut versi Mendes. Tapi ini semuanya ya Mendes serahkan pada kalian, kan kalian yang punya rasa, yang punya harapan, dan kalian yang menjalani. Kalau saran Gondes ya udah, kalau kamu mau mundur saja. Walaupun apapun keadaannya, dia lagi berantem, lagi si dia cerita kalau nggak bahagia bersama istrinya, ya kamu lebih baik jangan masuk ke dalam dulu, biar dia selesaikan dulu masalahnya. Kalau dia udah selesaikan masalahnya, boleh kamu kembali sama dia, ya kan? Ya kan? Biar dia selesaikan satu dulu permasalahan dia itu, biar selesaikan, jangan ini malah nambah masalah kayak gitu loh, ya kan? Oke. File 3 tidak ada klarifikasi, difikirkan kembali kalau memang kalian mengalami peristiwa seperti ini ya. Oke. Baik, sehat selalu ya, amin. Oke, kita lanjutkan edisi harian. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Ya, di sini ada inisial R ya. Apa sih R artinya? R, huruf R, ia adalah orang yang setia, welas asih dan penyayang. Ia menyukai tantangan ya, dan memiliki kepribadian yang luas ya. Ia ingin hidup dalam damai dan menginginkan kesepadanan intelektual dengan pasangannya. Ini seperti huruf J, dia membutuhkan seseorang yang sepadan. Seperti huruf M, membutuhkan seseorang yang lebih pintar daripada dia. Huruf J ya, huruf J begitu, huruf M begitu, dan huruf R begitu. Yang tidak jorok huruf H doang. Oke, kita lanjut untuk kita tebar kartunya ya. Apa sih? Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Apa sih pesannya? Kita lihat. Di sini ada the sun, harapan, dan ada Ace of Swords. Awal dimulai pemikiran di sini ya. Ada beban tanggung jawab buat ke depan ya. Dan ada the Hangman, suatu pencarian atau perubahan, dan ada Page of Pentacle, peluang untuk mendapatkan suatu yang dia harapkan ya. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Ada the sun di sini ya, the sun. Suatu harapan, bisa diartikan juga suatu kemampuan atau menghasilkan suatu materi ya, atau karma juga bisa. Harapan ke depan dia yang ada di pikiran dia ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab dan melakukan suatu perubahan untuk mendapatkan suatu peluang, memenuhi suatu kebutuhan di sini. Ya, tidak digambarkan di sini suatu kesulitan tentang finansial, tetapi di sini diceritakan sebagai kemampuan untuk menghasilkan materi. Berarti dia memang dalam keadaan saat ini kesulitan finansial dan lagi mencari suatu peluang untuk mendapatkan finansial itu ya, mencari pekerjaan karena dia punya beban tanggung jawab di sini ya. Apakah dia akan bahagia bersama istri tuanya jika kamu mundur? Hubungannya apa di sini ya? Harapan. Sepertinya di sini ya, kalau digambarkan ini bukan ada namanya manipulasi, tetapi kalau dihubung-hubungkan di sini memang dia sejatinya bahagia bersama istrinya ya. Cuman ada beban finansial, tidak ada pertengkaran di sini, cuman ada beban finansial ya. Dia lagi mencari perbaikan ekonomi di sini, dan di sini ada peluang mengenal kamu. Mungkin nggak sih dia mendekati kamu karena finansial? Ya, mungkin.
Tidak ada cinta sama sekali di sini. Tidak ada kap satu pun. Tidak ada dasar yang membicarakan tentang hubungan kalian ini didasarin oleh cinta, tapi semata-mata karena adanya harapan dan tanggung jawab hidup yang dia pikirkan dan perubahan untuk mendapatkan suatu finansial gitu. Ada masalah dengan istrinya? Tidak ada masalah. Ya, kalau kamu mundur, dia tetap tidak masalah. Cuman ada beban hidup yang harus dia pikir tanpa ada yang bantu mikirin di sini. Jelasnya seperti itu, kasarannya gitu ngomongnya seperti itu ya. Gondes nggak bisa menata kalimat dengan kalimat yang halus. Inilah Gondes Mendes Tarot yang bicara apa adanya ya, tanpa menutupi orang kasar. Gondes mah kalau ngomong ya inilah aku yang bicara tentang ini. Ya, menurut penglihatan Mendes seperti itu. Dia dekat sama kamu itu tujuannya adalah untuk mencari peluang karena dalam kesulitan keuangan. Memang ada pria yang seperti itu banyak, mau dihitung boleh. Mendes kayak Mendes sombong enggak pernah saja survei gitu. Orang yang membangun cinta karena hati atau karena sesuatu something gitu ada, dan itu justru lebih dari 75% dari 100% ya. Kalau kamu mundur dia bahagia, tanpa kamu mundur pun dia akan bahagia karena memang dia itu bersama istrinya nggak ada masalah, cuman dia itu ada ingin membahagiakan istrinya, tapi beban tanggung jawab ini enggak, finansialnya lagi tidak ada penghasilan. Ada harapan melalui kamu, ada harapan, ada menghasilkan sesuatu. Barangkali kamu bisa mencarikan pekerjaan dia, atau barangkali ya titik kita aja. Oke. Gondes mah suka bikin pertanyaan, bukan pertanyaan. Memang Gondes sampaikan seperti ini. Intinya nggak ada kata manipulasi di sini, tapi di sini mendekati kamu tuh untuk menghasilkan suatu finansial seperti itu aja. Untuk menghasilkan suatu materi ya, mungkin kamu dipandang oleh dia, kamu ya ada mungkin ya. Ini di sini kamu tidak digambarkan sama sekali, bahkan tidak ada kata cinta satupun di sini. Yang ada finansial, beban hidup dan harapan dan pemikiran perubahan ya. Oke, file nomor 4 tidak ada klarifikasi. Apapun yang terjadi ya, ini himbauan dari Gondes Mendes Tarot, saran saja, boleh digunakan boleh tidak ya, silakan. Apapun yang terjadi, seseorang yang mendekati kamu kalau beralasan karena istrinya bla bla bla, jangan pernah percaya. Kamu telusuri dulu, dia layak untuk kita terima atau tidak, dia layak untuk kita bantu atau tidak. Jangan asal terima, jangan langsung main hati ya. Ini kalau udah main hati itu susah untuk dibuang, perasaan itu susah, apalagi dia masih beristri. Yang ada nanti kamu malah bercucuran air mata terus. Oke? Bukan karena Gondes nggak sayang, bukan Gondes menyalahkan kalian, bukan. Justru Gondes sangat sayang sama kalian. Boleh kalian menjalin hubungan sama siapapun silahkan, itu hak kalian, tetapi telusuri dulu apa yang sebaiknya harus kamu lakukan dan apakah dia layak untuk kamu terima atau tidak. Karena ini nanti yang jadi yang kena yang akan merasakan lukanya itu kamu, bukan dia ya. Yang akan merasakan kepedihan hati itu bukan kamu, tapi dia dan istrinya gitu. Oke ya, oke. Jangan patah semangat. Kalau saran Gondes bisa di maksudnya gini, Gondes ngomongnya gampang banget sih. Enggak, aku cuma menyarankan. Aku tidak ada kuasa untuk memerintah atau menyuruh kamu untuk meninggalkan pasanganmu ya. Cuman menyarankan saja. Berdiling dengan siapapun saja silakan. Oke. Karena apa? Kalian yang merasakan, kalian yang menjalani, kalian yang punya harapan, bukan Gondes. Jadi ya sebagai di sini sebagai readernya menyarankan aja.
Untuk file nomor 4, apakah dia akan bahagia bersama istrinya? Dia bahagia sama istrinya, cuman karena finansial aja. Dia mencari sesuatu yang bisa menghasilkan finansial, termasuk kenal dengan kamu. Ini menurut penjelasan Mendes seperti itu. Nggak ada kata cinta di sini, ya. Nggak ada kata manipulasi, cuman bisa seperti isyarat. Mendes cuma membaca suatu isyarat. Oke ya, oke. File 1, file 2, file 3 sudah akan disampaikan. Jangan lupa subscribe-nya, komennya, likes-nya, dan tekan tombol notifikasi agar kalian bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes. Dan subscribe kalian sangat aku tunggu karena memotivasi Gondes membuat video-video ini. Kalau video Gondes kurang menarik, tolong dikasih masukan. Dia sini terlalu begini, dia sini terlalu begini, dia sini terlalu sederhana, dia sini kok nggak seperti yang lain pakai ini. Mendes itu kan Gondes itu kan golongan desa, jadi apa adanya seperti ini. Maaf ya, nggak tidak boleh saling. Oke ya, mereka udah senior, Gondes masih junior, jadi masih banyak harus belajar ya. Oke, terima kasih. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta kita. Ada kekurangan adalah milik Gondes Tarot tentang hati dan jiwa. Tetap bahagia, tetap semangat ya. Bahagiakan dirimu sendiri baru membahagiakan orang lain. Berdoalah buat dirimu sendiri baru berdoa buat orang lain ya. Oke. Bye. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. I miss you. I love you. See you.